Sorotan lainnya, Saudara, setelah menetapkan sebagai tersangka, KPK Kamis malam menjemput paksa ex-mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu lalu. Namun Syahrul meminta penjadwalan ulang karena menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa pada hari Jumat 13 Oktober. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Pada KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu, Mas? Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan, bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu. Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar itu dini hari beliau sudah sampai di Indonesia, di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. Jadi mari kita lihat secara proporsional penanganan perkara ini. Kami mengajak kita semua melihat secara proporsional dan menggunakan aturan hukum sebagai dasar. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 mencapai 13,9 miliar rupiah. KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi di Kementan, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan pada Rabu kemarin dengan alasan urusan keluarga. Lalu ada tersangka lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api hingga mobil termasuk sejumlah dokumen. Partai Nasdem menanggapi soal penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Politisi sekaligus bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni menyatakan ada kesewenang-wenangan dari penangkapan ini. Syaroni maksud kami menambahkan penangkapan paksa yang dilakukan KPK tidak berlandasan dengan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apa dengan KPK memaksa malam ini
penjemputan paksa. Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya jemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya.